Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kemalah dengan NIM T20198012. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fisiologi tumbuhan, yang mana membahas tentang fotorespirasi dan fotosintesis. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang mekanisme fotorespirasi. Mekanisme fotorespirasi atau yang sering disebut dengan asimilasi cahaya oksidatif. Proses ini terjadi pada sel-sel mesofil daun dan diketahui merupakan gejala umum pada tumbuhan C3 seperti kedelai dan padi. Lebih jauh, proses ini hanya terjadi pada stroma dari kloroplas yang didukung oleh peroksisom dan mitokondria. Secara biokimia, proses fotorespirasi merupakan cabang dari jalur glikolat. Enzim utama yang terlibat adalah enzim yang sama dalam proses reaksi gelap fotosintesis. Rubisco memiliki dua sisi aktif. Sisi yang pertama yaitu sisi karboksilase. Sisi ini adalah sisi aktif pada fotosintesis dan sisi oksigenase yang aktif pada fotorespirasi. Kedua proses yang terjadi pada stroma ini juga memerlukan substrat yang sama, ribulosa bifosfat atau yang sering disebut RUBP. Dan juga dipengaruhi secara positif oleh konsentrasi ion magnesium dan pH sel. Dengan demikian, fotorespirasi menjadi pesaing bagi fotosintesis. Jika kadar karbon dioksida dalam sel rendah atau misalnya karena meningkatnya penyinaran dan suhu sehingga laju produksi oksigen sangat tinggi dan stomata menutup, RUBP akan dipecah oleh Rubisco menjadi fosfoglikolat dan fosfogliserat dengan melibatkan satu molekul air menjadi glikolat dan fosfo-OH. Fosfogliserat akan didefosforilasi oleh ADP sehingga membentuk ATP. Fosfoglikolat memasuki proses agak rumit menuju peroksisoma, lalu menuju mitokondria, kemudian kembali lagi ke peroksisoma untuk diubah menjadi serin. Setelah itu menjadi gliserat. Gliserat masuk kembali ke kloroplas untuk diproses secara normal oleh siklus Kelvin menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Selanjutnya yaitu fungsi fotorespirasi. Apa sih fungsi fotorespirasi tadi? Yang pertama yaitu sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua yaitu penghasil asam amino, dan yang ketiga yaitu menyediakan karbon dioksida. Peran fotorespirasi diperdebatkan, namun semua kalangan sepakat bahwa fotorespirasi merupakan penyia-nyiaan energi. Dari sisi evolusi, proses ini dianggap sebagai sisa-sisa ciri masa lampau atau relik. Atmosfer pada masa lampau mengandung oksigen pada kadar yang rendah, sehingga fotorespirasi tidak terjadi seintensif seperti masa kini. Fotorespirasi dianggap bermanfaat karena menyediakan karbon dioksida dan NH3 bebas untuk diasimilasi ulang, sehingga dianggap sebagai mekanisme daur ulang atau efisiensi. Pendapat lain menyatakan bahwa fotorespirasi tidak memiliki fungsi fisiologis apapun, baik sebagai penyedia asam amino tertentu atau serin dan glisin, maupun sebagai pelindung klorofil dari perombakan karena fotooksidasi.
Karena tidak efisien, sejumlah tumbuhan mengembangkan mekanisme untuk mencegah fotorespirasi. Untuk menekan fotorespirasi, tumbuhan C4 mengembangkan strategi ruang dengan memisahkan jaringan yang melakukan reaksi gelap atau sel mesofil dan reaksi gelap atau sel selubung pembuluh atau bullet set. Sel-sel mesofil tumbuhan C4 tidak memiliki rubisco. Strategi yang diambil tumbuhan CAM bersifat waktu atau temporal, yaitu memisahkan waktu untuk reaksi terang pada saat penyinaran penuh dan reaksi gelap di malam hari. Selanjutnya yaitu hubungan fotorespirasi dengan fotosintesis. Hubungannya yaitu pada proses ini sering dipandang sebagai bentuk inefisiensi dalam metabolisme tumbuhan. Kenapa? Karena mengoksidasi langsung produk fotosintesis atau glukosa. Akibat fotorespirasi, fotosintesis neto atau fotosintesis bersih menjadi jauh lebih rendah daripada seharusnya. Namun, fotorespirasi diketahui juga menjadi pemasok beberapa komponen dasar proses fotosintesis pula. Selain itu, dengan fotorespirasi, jaringan tumbuhan lebih terjaga kesetimbangannya. Diketahui juga bahwa tumbuhan C3 memiliki karakteristik fisiologi yang berbeda dari tumbuhan C4 dalam kaitan dengan fotorespirasi. Tumbuhan C4 diketahui tidak banyak terpengaruh oleh fotorespirasi apabila dibandingkan dengan tumbuhan C3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.